wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairatun Amalia, Tambuk A2412048, kelas Fisika B. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang materi-materi perkembangan. Materi yang pertama yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh atau keadaan jasmani yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Jadi, pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Perkembangan, pengertian perkembangan yaitu merupakan perubahan individu ke arah yang lebih sempurna yang terjadi dari proses terbentuknya individu sampai akhir hayat dan berlangsung secara terus-menerus. Sebagai contoh, anak yang berusia 5 bulan hanya dapat tengkurap, kemudian setelah kira-kira 7 bulan sudah bisa berdiri, tapi dengan bantuan orang lain. Kemudian pada umur 9 bulan baru dapat berdiri sendiri dan mulai berjalan sedikit demi sedikit. Setelah berumur 10 bulan, baru dapat berjalan dengan lancar. Setelah itu, dia dapat berlari-lari. Maka proses perubahan tersebut dinamakan dengan perkembangan. Rentang kehidupan manusia atau lifespan development. Mulai dari usia kandungan, infansi, bayi, remaja, dewasa, dan lansia sampai alam barzah, yakni meninggal. Dalam setiap rentan kehidupan manusia ada tugas perkembangan masing-masing yang harus dilalui oleh setiap manusia yang lahir ke dunia. Dalam tiap tugas perkembangan atau task development harus berkembang sesuai dengan masa dan usianya, tidak boleh terlewati. Kalau terlewati akan terjadi misdevelopment yang sulit untuk dirubah dan isu-isu perkembangan. Dalam perkembangan, isu merupakan permasalahan penting yang dikedepankan dalam pembahasan perkembangan individu. Dalam perkembangan terdapat 3 isu, yaitu pertama, isu nature vis nature. Nature atau alam sifat dasar dapat diartikan sebagai sifat khas seseorang yang dibawa sejak kecil atau yang diwarisi sebagai sifat pembawaan. Sedangkan nurture atau pemeliharaan pengasuhan yaitu faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak masa pembuahan sampai. Yang kedua, isu kualitatif atau kuantitatif. Perubahan kualitatif dapat diartikan sebagai perubahan dalam jenis atau tipe. Misalnya, perubahan telur menjadi ulat, kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Sementara itu, perubahan kuantitatif adalah perubahan yang menyangkut jumlah, frekuensi atau derajat, antara lain menyangkut peningkatan efisiensi dan konsistensi. 3. Isu continue discontinue. Perkembangan secara kontinuitas bisa dilihat pada seorang anak ketika ia berhasil berjalan untuk pertama kali, meskipun terlihat seperti satu peristiwa yang tiba-tiba dan tidak berkelanjutan. Walaupun sebenarnya hal ini merupakan hasil dari pertumbuhan dan latihan selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Dari segi diskontinuitas, contohnya, dari tidak bisa berpikir secara abstrak
tentang dunia menjadi mampu berpikir secara abstrak. Selanjutnya, teori-teori perkembangan. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Blake. Yang kedua, teori psikoanalitik Freud. Yang ketiga, teori psikoanalitik Erikson. Yang keempat, teori perkembangan belajar sosial. Yang kelima, teori perkembangan perseptual Vygotsky. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam diri individu. Semenjak dari dalam kandungan, janin tumbuh menjadi besar dengan sendirinya, dengan kodrat-kodrat yang dikandungannya sendiri. Di antara faktor-faktor di dalam diri yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu adalah yang kedua, bakat atau yang berasal dari sifat-sifat keturunan hidup dan dorongan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkembangan diri didorong dari dalam dan dorongan itu dapat melaju atau terhambat oleh faktor-faktor berada di luar dirinya. Di antara faktor-faktor luar yang mempengaruhi pembangunan individu adalah yang pertama, makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, dan kedudukan anak dalam ketiga, faktor umum. Faktor-faktor umum maksudnya unsur-unsur yang dapat digolongkan ke dalam kedua penggolongan tersebut di atas, yakni faktor dari dalam dan dari luar individu. Dengan kata lain, jika faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu merupakan campuran dari kedua unsur tersebut, maka dikatakan sebagai faktor umum. Di antara faktor-faktor umum yang mempengaruhi perkembangan individu adalah prinsip perkembangan. Intelligence. Yang pertama, jenis kelamin. Perkembangan melibatkan perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Yang keenam, terdapat perbedaan individu dan perkembangan. Yang ketujuh, periode pola perkembangan. Yang kedelapan, pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial. Yang kesembilan, setiap bidang perkembangan mengandung bahaya potensial. Yang ke-10, kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode. Selanjutnya, aspek perkembangan peserta didik. Yang pertama, aspek perkembangan kognitif. Kedua, aspek perkembangan fisik. Ketiga, aspek perkembangan psikomotorik. Yang keempat, aspek perkembangan moral. Yang kelima, aspek perkembangan emosional. Sekian aspek perkembangan sosial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.